Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Nur Hadi. Ya, Luar siang biasa, juga, Ibu. luar biasa sekali di sini. Ada nama-nama yang sudah familiar nih. Ada Pak Nur Hadi, kemudian Pak Valen, kemudian Bu Mariana, kemudian Pak Sodik, Pak Adnan, Pak Hirmanto. Luar biasa sekali. Baik, oke, ada Pak Usep juga. Salam Pak Usep. Selamat Salam siang, kembali Kak Bu. Tia. Ya, Masih di kantor ya ini, Pak? iya, ya Bu masih di kantor ini. Anu piket kita. Oh, oke, siap. Luar biasa ya. Saya juga masih di kantor ini, Pak. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih Pak Usep. Sama-sama. Pak Nur Hadi, salam Bapak. Oke. Ini sepertinya Pak Nur Hadi sedang bersiap. Ini juga sudah ada Bu Seti. Salam Bu Seti dari Pekanbaru. Mohon izin Ibu masuk di mute. Assalamualaikum Mbak Dia. Assalamualaikum Ibu. Ini di rumah atau di kantor Ibu mohon izin? Di rumah udah pensiun saya. Oh, Kemarin oke. terakhir. Iya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Seti. iya sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sepertinya bahasan kita akan sangat menarik ya. Tentu saja kali ini kita akan dibersama oleh Mas Hermawan Adi. Namun sebelum kita masuk ke topik acara, mohon izin kita akan mulai acaranya Bapak Ibu. Saya buka terlebih dahulu. Siap. Cek suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu mohon izin. Ya, Bu, Jelas, kami Oke. jelas terdengar. Siap, terima kasih jelas. Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya ya Bapak Ibu. Sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun di batch kali ini batch ke-66 Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbil alamin, senang rasanya saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kali ini Bapak Ibu melihat sebentar mohon izin. Kita akan membahas ya Bapak Ibu terkait mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mudik saat ini atau menunggu orang untuk datang, anak-anak datang. Nah, ini bisa juga di-share ke putra atau putrinya yang mungkin juga bisa di-sharing informasi terkait bahasan kita hari ini dengan tema mudik asik dompet taktik, kelola keuangan dengan cerdas dengan trainer yang tak asing lagi ya Bapak Ibu dari ISQ Masa Persiapan Pensiun. Beliau adalah Mas Himawan Adi, merupakan financial expert dan pembicara dari ISQ Masa Persiapan Pensiun yang sudah hadir tentu saja bersama kita hari ini. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang Mbak Dia. Assalamualaikum Oke. Bapak Ibu sekalian. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat semuanya. Amin, sehat. Terima kasih Mas Adi sudah berkenan hadir Mas dalam menjadi narasumber dalam topik kita hari ini dan Ya, menarik sekali ya Mas Adi. Ini mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang sudah mudik atau bahkan mungkin sudah sampai, ada yang menunggu putra-putrinya mudik juga bisa, ada yang mau mudik nih seperti saya baru besok pagi nih baru pulang ke Jogja. Baik Mas Adi, topik kita akan sangat menarik sekali nih dan tidak memotong waktu lama-lama karena tentu saja nanti ada banyak pertanyaan juga dari Bapak Ibu sekalian dan ilmu dari Mas Adi nanti juga akan disaringkan. Baik Mas Adi, untuk waktu dan tempat mohon izin Mas Adi disilakan. ya, selamat siang.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Dia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. informasi dari Mbak Dia, Bapak Ibu, kita akan diskusi ini sampai dengan berbuka puasa nggak sih? Oh, enggak ya. Sampai jam Jangan 3 dong, aja. Mas. Jadi jangan sampai kemudian waktu kita apa namanya aktivitas terganggu tersita banyak. Tapi at least eh, kita sebagai reminder aja sih Bapak Ibu, teman-teman di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya pasti sudah tahu kok konteksnya ya. Tapi kita hanya sebagai pengingat saja, reminder ya bahwa kita sebentar lagi bagi kaum muslim tentunya akan menikmati hari kemenangan kan begitu ya. Eh, Hitungan hari begitu ya. Apa saja yang sudah kita siapkan dan apa saja yang perlu kita juga perhatikan serta ketahui. Inilah yang kemudian kita juga disarankan untuk kita benar-benar antisipasi begitu. Karena, nah di sini ada saya sampaikan good news dan bad newsnya ya. Nah, Bapak Ibu pengen good news atau bad news dulu ini ya. Ya, terlepas dari itu, Bapak Ibu, kita dalam 1,5 jam nanti kita akan seru-seruan. Jadi di sini konteksnya kita sersan aja, Bapak Ibu ya, seru-seruan dan santai begitu. Dan kita nggak perlu apa namanya eh serius banget kayak gitu ya, karena hari ini sudah hari terakhir. Kalau kata Mbak Dia, hari terakhir kerja begitu ya. Jadi kita bisa ya sedikit santai dan sembari multitasking nih seperti Pak Usep ya masih memegang laptop nih sibuk ya sambil mendengarkan. Terima kasih sekali kayak gitu Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berpuasa Bapak Ibu bagi yang berpuasa dan yang di tengah perjalanan hati-hati, yang belum juga hati-hati, yang sudah Alhamdulillah tetap menjaga kesehatan. Ada 3 kesehatan yang perlu kita ketahui, yaitu ada 3 nih Bapak Ibu ya. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan mani ya. Nah, jadi ada 3 kesehatan yang perlu kita ketahui. Kalau salah satunya nggak sehat, maka tidak sempurna hidup kita. Ada yang kurang, kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita hanya sehat jasmani saja, tapi rohani atau maninya nggak sehat, maka kita ya cuman hanya fisik, bahkan mungkin bisa ke bawah stres. Kita punya money, kita jasmani, tapi pikiran kita masih kemana-mana. Ada yang mungkin sudah pensiun atau mendekati, saya mau ngapain lagi ya, atau saya kayaknya kehilangan arti penting dari hidup dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga yang akhirnya perlu kita tata juga. Jadi 3 ini harus ibaratnya kalau roda becak itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada tiga-tiganya supaya apa? Supaya tetap bisa berjalan. Karena kalau enggak, maka nanti sudah terpincang-pincang begitu. Sehat jasmani, sehat rohani, tapi maninya nggak ada. Bingung juga mau ngapain, nggak bisa ngasih, atau mohon maaf, kadang malah menjadi beban sandwich generation. Padahal ini yang pengen kita putus dari awal kan begitu kan. Nah, ini yang nanti juga perlu kita sharekan. Nah, sedikit reminder aja Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian terkait dengan mudik ya. Terkait dengan mudik, kita akan ngomongin apa sih yang harus kita ketahui ketika mudik ini, karena banyak hal sudah banyak diulas di mana-mana dan juga sudah Bapak Ibu juga tahu, nggak usah diomongin juga ngerti kayak gitu kan ya. Nah, cuman saya dikasih judul yang menggelitik nih. Mbak Dia ngasih judulnya enak Bapak Ibu. Saya pusing Bapak Ibu, mudiknya asik tapi dompet taktik. Padahal biasanya kalau mudik asik dompet boncos Bapak Ibu ya. Nah ini kok tetap bagaimana supaya taktik. Nah ini kan berarti perlu sesuatu yang lain nih. Jadi bisa mengoptimalkan bahasa mudahnya, bukan memaksimalkan atau meminimalkan, tapi mengoptimalkan. Artinya apa? Kalau ada hal-hal yang masih bisa kita ketahui, maka nanti bisa kemudian kita lakukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum kenalan dengan saya, boleh nanti di screenshot ataupun di apa namanya scan pakai kamera ya. Kita bisa mutualan di Instagram ya. Bapak Ibu juga bisa
tanya jawab di luar dari konteks ini juga nanti lewat DM di Instagram. Di situ juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi dengan ini yang kemudian Bapak Ibu nanti bisa tetap kita ngobrol-ngobrol banyak tentang hidup, kehidupan, uang dan keuangan serta utang dan keutangan kayak gitu ya. Karena ternyata utang itu melekat di dalam keuangan Mbak Dia dan juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagian dari keuangan itu terdapat tambahan T, ya, bukan triliun, tapi utang itu kan ada T-nya ya. Jadi kalau keuangan itu ada bonusnya T, keutangan. Nah, gimana caranya biar kita nggak utang? Nah, ini sedikit yang kita sharingkan. Kadang kalau kita mudik, yang kita pikir kita dapat, ini ketika mayoritas ya Bapak Ibu ya, saya mengkontekskan bahwa misalnya Bapak Ibu sebagai yang masih bekerja, baik itu sebagai karyawan ataupun sebagai tenaga ahli dan seterusnya, yang masih menghidup di perusahaan, maka kita sebut sebagai employee. Maka ketika employee kita dapat dong yang namanya gaji ya, gaji bulanan. Nah, gaji bulanan ini di dalam hari raya ada yang namanya THR Bapak Ibu, tunjangan hari raya. Dan Bapak Ibu patut bersyukur sekali di sini konteksnya. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu ini adalah satu-satunya di dunia. Bapak Ibu bisa cek di luar negeri nggak ada itu yang namanya THR kecuali di Indonesia begitu ya. Jadi ini istilahnya bisa kita sebut sebagai sesuatu yang memang sangat akhirnya spesifik dan perlu kita syukuri ya. Karena apa? THR, saya sering menyebut bahwa THR itu sering saya istilahkan sebagai rezeki nomplok yang terjadwal. Kok bisa nomplok? Iya, orang Bapak Ibu kerjanya cuma 12 bulan dikasih gajinya ke 13. Kalau secara pebisnis kan pengennya nggak mau kan. Tapi karena kemenaker aturan pemerintah ya akhirnya harus diwajibkan, bahkan kemarin ada imbauan juga kan yang kalau sampai tanggal 24 atau 25 Maret ada yang belum diberikan THR-nya boleh langsung lapor tuh ya, misalnya gitu kan. Nah, ini artinya apa? Bahwa untuk menjaga kita punya income ya. Nah, lantas bagaimana memaknai income ini ketika kita misalnya menjelang hari raya? Biasanya yang penting pokoknya cukup aja udah kayak gitu ya. Atau bahkan seringkali kurang. Kita menggunakan utang, pay letter, kartu kredit, atau sampai dengan pinjol. Itu bagus enggak? Nah, kita akan membedahnya siang hari ini karena kita di posisi ada bad news-nya dulu nih Bapak Ibu ya. Bad news-nya adalah dunia dan juga ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja. Lantas bagaimana kita lebih mengantisipasi lebih hal ini supaya tetap nggak boncos, kita bisa menikmati hari kemenangan, tapi menangnya akhirnya juga luar dalam. Menang dari sisi ketika kita sudah bisa menahan hawa nafsu selama sebulan penuh, tapi kemudian juga kita implementasikan hari kemenangan karena kita bisa menahan dari keborosan, menahan dari yang utang nggak perlu, menahan dari segala keburukan yang mungkin nanti terjadi. Nah, ini yang kemudian kita juga harus balance ya, seimbangkan. Seperti halnya tiga nih tadi Bapak Ibu, jasmani, rohani, dan mani ya. Maka di dalam mudik ini kita juga perlu ketahui ya. Lantas berapa kita punya income? Ini saya contohkan saja Bapak Ibu. Bagi misalnya ada karyawan yang memiliki 7 juta, biasanya gaji pokoknya, tunjangannya juga 7 juta, dan ada bonus ataupun misalnya side hustle, maka dia bisa mendapatkan 2 kali lipat lebih di dalam ketika mau lebaran. Tapi di kebutuhannya banyak banget, betul. Kita bisa lihat untuk ngasih saudara, orang tua, kemudian perjalanan. Perjalanan ini banyak sekali, ada dari mulai tiket transportasi, akomodasi hotel, makan di dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana? Nah, biasanya para kepala keluarga ataupun menteri keuangan keluarga juga udah harus pintar-pintar untuk membuat yang namanya budgeting. Maka kita akan kembali lagi Bapak Ibu kepada basic financial planning, perencanaan keuangan dasar. Bapak Ibu masih ingat seperti yang kita sharingkan berkali-kali dulu ketika Bapak Ibu mengikuti kelas kita. Yang pertama adalah dahulukan kebutuhan sebelum keinginan. Dahulukan.
Bukan berarti perencanaan keuangan itu nggak boleh memberikan porsi untuk keinginan, karena keinginan bagian dari kebahagiaan. Dia nggak sih Mbak Di? Contoh, Mbak Dia itu pengennya naik slippery, tapi ketika ternyata mau budgeting, kan lebih murah naik apa namanya kereta dibandingkan bus ya. Tapi karena ternyata war tiketnya Mbak Dia nggak berhasil, mau nggak mau beli yang slippery bus ya, yang harganya mungkin 2 kali atau 1,5 kalinya misalnya. Nah, tapi ketika dipikir daripada nggak mudik sama sekali, tadi Mbak Dia sudah cerita, Bapak Ibu udah curcol. Ini di Jakarta kenapa jadi sepi banget ya? Padahal Jakarta kapan sih sepinya kan kayak gitu ya. Nah, ini yang akhirnya juga orang akan nuansanya itu udah berasa banget ambiennya ya. Bahwa ini udah mudik kayak gitu. Teman-teman saya cek ternyata sudah pada di kampung halaman masing-masing juga. Nah, tapi lantas bagaimana kemudian kita membuat porsinya? Inilah yang nggak kalah penting, Bapak Ibu, karena selain kita juga menggunakan kebutuhan, mendahulukan kebutuhan sebelum keinginan, maka kita juga melakukan menyisihkan dulu sebelum menyisakan. Nah, bagaimana cara menyisihkan? Otomatis kita harus bikin yang namanya budgeting, anggaran. Anggaran yang bagaimana? Yang bagus, anggaran cerdas. Anggaran cerdas itu bahasa mudahnya Bapak Ibu, income harus selalu lebih besar daripada expend. Duit masuk harus lebih besar daripada duit keluar. Nah, sebagai contoh di sini, duit masuknya 16 juta, duit keluarnya dianggarkan 13 juta. Ini pun sudah kita masukkan ada dana darurat dan tak terduga cadangan di situ. Ya. Nah, semoga juga tetap akhirnya bisa kita lakukan yang lain. Tapi gimana kalau ternyata di perjalanan sakit, padahal di luar dari budget ini. Nah, maka Bapak Ibu, kita selain menggunakan budgeting yang smart budgeting ini, kita juga perlu menggunakan yang namanya apa? Kita perlu menggunakan yang namanya jaring pengaman keuangan berlapis. Masih ingat financial safety net ya, multi layer, yaitu apa? Dana darurat, dana liquid, dana asuransi, passive income, dan diversifikasi aset. 5 ini sebenarnya ampuh untuk segala cuaca dan situasi keuangan, ya Bapak Ibu. Karena apa? Misalnya seperti ini, oh sakit di tengah jalan harus mondok, ternyata tertunda, maka bisa pakai BPJS Kesehatan dan atau asuransi swasta lainnya, sehingga nggak mengganggu dari cash flow yang sudah ataupun budget yang sudah kita buatkan di sini. Ini makanya bagaimana kita buat penganggaran cerdas di sini, ya. Jadi tidak hanya ini aja ya, tapi ternyata kita juga harus bikin jaring pengaman yang lain kayak gitu ya. Lantas kalau sudah kita tahu pemasukannya berapa, udah terima nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kayak orang bertamu itu ya, kalau orang Sunda bilang habis sampurasun kenapa langsung rampes kayak gitu ya. Ngendon lama dikit kenapa kayak gitu kan. Nah, ini makanya supaya ada ngendonnya Bapak Ibu, kita buatin budgeting. Bapak Ibu nggak harus seperti ini, bisa disesuaikan. ATM ataupun ATP ya, amati tiru modifikasi atau amati tiru plek ya kan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu mau minta contekan Mbak Dia tuh, ini lebih banyak dari ini tulisannya di bawah ya. Itu yang kayak misalnya memberikan THR untuk keluarga, ya, orang tua, saudara, keponakan, itu udah berapa RT sendiri ya nggak Mbak Dia ya. Nah ini yang akhirnya kadang ketika kita keluarga besar, kita sebagai sandwich family, kita sebagai generasi sandwich, kita sebagai orang ketimuran yang kadang usia kita sudah tidak lagi muda, tapi orang tua kita, bahkan orang tuanya orang tua kita juga masih ada, bagaimana ini kita memaknainya sebagai satu keberkahan tanpa harus membuat keuangan boncos ya. Jadi kita tetap bisa melakukan hal-hal dengan porsi. Makanya penganggaran cerdas adalah penganggaran disesuaikan dengan porsi, pos-posnya apa saja, dan berapa persen porsinya, proporsionalnya, itu sudah terjaga. Sehingga setidak-tidaknya kalau habis 13 dari 16 tadi, Bapak Ibu, kita bisa lihat nih, ada yang sisa setelah mudik itu misalnya atau disisihkan ya 3 juta, sehingga untuk tabungan investasi 2 juta, kemudian untuk kebutuhan setelah mudik itu 1 juta. Ini juga bisa. Tapi Bapak Ibu, kebayang nggak di sini bahwa ya nggak usah dikasih tahu kayak gini udah bisa. Ya betul.
Tapi yang terjadi di luar sana, mungkin bahkan di antara kita semua, Bapak Ibu, setiap kali mudik kita kadang menanggung utang nggak? Nah ini kalau kita mau jujur ya, kalau ada Bapak Ibu yang nggak menanggung utang, ya, maka saya akan bisa acungi jempol. Bukan berarti kita pelit. Berarti dari yang sudah kita terima, kemudian kita anggarkan, serta kita realisasikan, itu berarti bisa sesuai, tidak overlap, ya, tidak over expand, ya. Nah, ini yang kemudian kita juga bisa perbaiki. Nah, kadang yang bahaya adalah di sini, ya. Darurat dan tidak terduga. Kita mau ngasih ponakan ada 5. Ternyata pas di tahun ini, misalnya di tempat Mbak Diah nih, Bapak Ibu ya, kan keluarganya masih kental. Lagi ngadain terah keluarga besar, bahkan sampai dengan 50 keluarga ngumpul. Akhirnya ponakannya bukan lagi 5 ataupun 7, bisa 50 lebih ya kan. Nah, akhirnya gimana cara kita membaginya? Ya mau nggak mau, kadang kita kemudian mengambil porsi-porsi yang dana darurat tak terduga atau yang non budgeter yang belum dianggarkan di sini. Nah ini makanya yang kemudian kita juga harus. Tapi kalau ini nggak cukup lagi gimana? Akhirnya gesek tunai atau pay later ya kan? Nah ini yang akhirnya mungkin bisa terjadi ya. Tapi makanya dengan penganggaran kayak gini seenggak-enggaknya kita ada remnya Bapak Ibu sebelum kemudian kita berlaku untuk bersifatnya boros ya atau di luar dari budget. Sebenarnya kita nggak pengen boros, tapi nggak misalnya wah nggak enak kalau dia nggak dikasih padahal si ini dikasih dan seterusnya. Tapi budgetnya nggak memungkinkan. Menurut Bapak Ibu tetap strict to the budget atau akhirnya memaksakan diri untuk memberikan. Nah, saya pengen sharingnya dari Pak Usep nih, Pak Usep. Kalau Bapak ketemu hal yang seperti itu, gimana misalnya Pak Usep? Kasusnya. Misalnya, Bapak nih lagi mau lebaran, terus ketemu banyak istilahnya apa? Ponakan. Tadinya yang dianggarkan itu 5 ponakan, masing-masing ponakan sekian ratus ribu lah misalnya. Tapi ternyata di luar dugaan, lagi ada keluarga besar banget yang datang ke tempat pauset. Ponakannya lebih dari 5. Misalnya sebut 15 atau 20. Maka apa yang kira-kira Bapak lakukan? Kalau saya sih yang melakukan biasanya eh, membuat dana cadangan lah gitu. Yes. Dari anggaran yang sudah disiapkan eh, untuk misalkan bagi-bagi dengan ponakan dan saudara yang lain, kemudian ternyata yang harus diberi itu lebih banyak. Nah itu otomatis kita menggunakan dana cadangan tadi. Nah, Ya. jadi kita berusaha lah itu yang mencadangkan anggaran itulah. Ya karena yang itu kan biasanya kan di luar dugaan kita ya kalau hal-hal yang misalkan kondisi tertentu. Nah, kalau saya sih begitu Pak, membuat dana cadangan lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Usep. Setuju banget Ya, Bapak Ibu. Pakai dana cadangan, ya. Dan kalau dana cadangan yang sudah kita taruh di sini juga nggak cukup, maka Bapak Ibu masih ingat 5 tadi. Jaring pengaman keuangan berlapis. Dana darurat yang biasa kita lakukan. Masih ingat Bapak Ibu, dana darurat itu kita siapinnya berapa? 6 kali dari rata-rata pengeluaran keluarga. Misalnya Mbak Dia di Jakarta biasa setiap bulannya 10 juta. Ini contoh aja ya. Maka kita harus bikin dana daruratnya 6 kali 10 juta, 60 juta Bapak Ibu. Jadi ketika 60 juta tadi dana darurat dari yang kita budgetkan secara khusus di hari Lebaran ini nggak cukup, bisa menggunakan dana darurat yang kita siapkan memang sehari-hari sesuai dengan perencanaan keuangan yang standar. Nah, akhirnya dari itu, seperti yang Pak Usep tadi sampaikan betul sekali, kita akan terhindar dari yang namanya berhutang atau jual aset. Ya enggak? Karena kalau kita defisit, itu kan paling banter 2 itu pelarian kita. Kalau nggak jual aset, berhutang. Nah, gimana caranya supaya nggak dua-duanya ini kita lakukan? Padahal dua-duanya ini buruk. Jual aset berarti aset kita akan mengecil, semakin lama kita bukanlah semakin berkebebasan keuangan, maka bisa semakin bankruptcy. Kemudian kalau berhutang, hutang di Indonesia nggak sendirian Bapak Ibu. Dia punya banyak kroninya, siapa saja.
Dari mulai yang dia itu punya apa namanya bunga, denda, penalti, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Ada banyak kasus yang sering terjadi, sering curcol kepada saya, yang dia itu sebenarnya hutang pokoknya cuma 100.000, 100 jutaan, tapi karena nggak kunjung membayar, akhirnya sampai dengan 330 juta, Bapak Ibu. Nah, itu ngerinya dari kalau kita berhutang. Makanya kita kan selalu menghindari berhutang. Menghindari berhutang, baik kita itu sebelum pensiun, pas mau pensiun, atau setelah pensiun ketika kita melalui hari-hari pasca produktif kita. Bagaimana caranya? Nah, ini kan yang sudah kita bentuk selama ini. Ya, di bagaimana kalau saya bisa bikin dana darurat kalau tiap hari aja saya darurat? Nah, maka kita harus memang cukup mengukur diri bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum berpensiun tiba, maka gimana caranya punya selain juga main income, side hustle yang bisa menambah dari income kita tadi supaya kita tetap bisa mencicil dana darurat. Karena dana darurat ini sesuai penggunaannya Bapak Ibu digunakan ketika kedaruratan terjadi. Salah satunya adalah apa? Kedaruratan ekonomi dan kedaruratan penyelamatan jiwa kepada terhadap seorang anggota keluarga kita. Nah, kedaruratan ekonomi yang dimaksud apa? Kalau dulu kita pelajari kan kedaruratan ekonomi paling misalnya pas PHK, kena layoff, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya beberapa saat ini banyak sekali Bapak Ibu yang curcol kepada saya. Bahkan ada kemarin tuh perencana keuangan yang ambil sertifikasi di saya. Beliau baru saja kemudian kena layoff Bapak Ibu. Padahal sudah posisinya manajerial ke atas. Nah, akhirnya berasa sekali kan Bapak Ibu ketika Lebaran seperti ini, tahun pertama beliau tidak mendapatkan THR dan tidak mendapatkan gaji. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu rasanya seperti apa yang kalau sudah sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun biasanya dapat gaji plus THR. Tapi tahun ini ternyata nggak terima pertama kali. Saya 2019 ngerasain itu pertama kali Bapak Ibu. Luar biasa banget Bapak Ibu tersiksanya. Tersiksanya kenapa? Karena masih ada utang di saat income-nya udah nggak ada. Nah, ini yang bagaimana kemudian kita menata rapi tidak hanya ketika menjelang Lebaran seperti ini saja, tapi saat setelah, sebelum, dan sehari-hari kita bagaimana kita bisa meng-create-nya. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, itu dana darurat. Dana liquid ya, dana liquid ini menarik, lebih besar dari dana darurat. Kalau dana darurat tadi 6 kali dari pengeluaran bulanan rata-rata, maka dana liquid ini 15% dari kekayaan bersih Bapak Ibu. Nah, saya pengen tanya Mbak Diah nih, yang sudah katam perencanaan keuangan ratusan ribuan jam ya. Hmm, Kalau menurut Mbak Diah, kekayaan bersih itu gimana sih Mbak? Kekayaan yang gimana sih? Wah, kalau tadi bilang khatam belum, Mas. Perencanaan keuangan tuh ilmunya kadang ada, tapi prakteknya juga belum maksimal-maksimal juga. Kalau Oke. kekayaan, mohon maaf ya Mas ya, ini mungkin nanti dikoreksi ya Mas, dari aset dan juga dana liquid yang kita punya. Betul nggak sih Mas? Iya, betul. Tinggal ditambahkan yang sudah dikurangi, sudah dibersihkan dari hutang. Makanya disebut kekayaan bersih. Bersih dari hutang, ya. Jadi kadang kan ada juga, misalnya kekayaan total kita itu 10 M, misalnya Bapak Ibu, ya. Tapi porsi hutang kita masih 1,5 miliar. Nah, sebenarnya kekayaan bersih kita berarti bukan 10 M tadi, walaupun nanti kalau dicicil lunas ya jadi 10 M, tapi saat ini kekayaan bersih kita 8,5 miliar. Ya, itu yang terjadi istilahnya begitu. Ya, jadi ini yang kemudian kita ukur. Nah, dana liquid kita itu ternyata 15% dari kekayaan bersih. Contohnya misalnya kekayaan bersih 10 miliar, maka dana liquid kita yang harus kita siapkan 1,5 miliar. Lu kok gede banget sih dalam bentuk uang nggak? Iya. Nah, ini fungsinya. Kalau dana darurat tadi tidak mencukupi Bapak Ibu, maka kita bisa pakai jaring pengaman lapis kedua, yaitu dana liquid ini. Fungsinya apa? Kalau ada musibah yang tidak bisa didanai lagi oleh dana darurat, maka dana liquid ini bisa kita pergunakan tanpa harus berhutang atau menjual aset tadi
Dan kalau ada kesempatan yang nggak datang 2 kali, maka kita bisa mendapatkan kesempatan tadi dengan menggunakan dana darurat. Yang paling sering saya contohkan adalah teman saya yang dia bisa dapat aset 1,5 miliar hanya dengan menggunakan uang 800 juta. Loh kok bisa, Di? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Sebelum pandemi teman saya menawar sebuah properti harga pasaran 1,5 miliar, tapi teman saya hanya menawarnya 800 juta. Otomatis oleh pemilik properti nggak dikasih. Tapi 14 bulan yang lalu, ternyata teman saya tiba-tiba ditelepon oleh pemilik properti. Pak, Bu, penawaran yang dulu masih berlaku nggak? Oh, kenapa, Pak? Saya BU CPT BGT. Orang itu bilang gitu, pemilik properti. Mbak dia udah tahu ya, BU CPT BGT, Mbak dia. Apa Mbak dia? Butuh Ya, uang cepet. butuh uang cepat banget ya. Nah, akhirnya teman saya tadi karena punya dana liquid yang cukup, dia bisa mendanai aset yang seharga pasaran 1,5 miliar tadi dengan 800 juta. Lantas bagaimana perubahan kekayaan bersihnya tadi? Kan cashnya berkurang 800 karena buat beli. Tapi aset propertinya naik 1,5. Berarti 1,5 kurangi 800 kan? Maka kekayaan bersihnya langsung naik 700 juta. Bapak Ibu kebayang nggak investasi di mana yang dalam waktu 1 minggu bisa naik sampai dengan hampir 100% tanpa risiko tinggi. Nah, ini menggunakan dana liquid. Tapi kalau kita nggak nyiapin dana liquid, kasusnya seperti pemilik properti tadi. Bisa jadi aset kita terjual di bawah harga pasar. Ya. Jadi ini makanya fungsinya jaring pengaman berlapis. Selain juga sisa dana dan tabungan yang harus kita siapkan di dalam dana darurat dan tak terduga sebagai dana cadangan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi pemikiran kita lebih dari sekedar bagaimana kita membuat hal-hal yang bersifatnya untuk taktis hanya lebaran saja menjadi yang kemudian kita kebal kepada resesi. Bapak Ibu, bad news-nya yang perlu saya sampaikan untuk kehati-hatian kita, yang pertama adalah bahwa yang namanya resesi ini ternyata sudah ada di depan kita. Walaupun nggak banyak yang nyebut resesi, tapi saya akan nyebutnya ekonomi keuangan lagi nggak baik-baik saja, Bapak Ibu. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Bagaimana di Indonesia? Bapak Ibu bisa cek ya beberapa berita. Ya, yang pertama, minggu lalu atau minggu ini ya sebenarnya rupiah tembus di 16.640 per 1 dolarnya. Dan ini terburuk yang pernah terjadi setelah krisis moneter tahun 1998. Mbak dia belum lahir ya, tahun 98. Oh, udah 3 tahun. Oke ya, udah 3 tahun. Kalau Pak Usep sudah ya, sudah bekerja malah udah merasakan. Nah, Bapak Ibu kebayang yang dulu itu 1 dolar itu hanya dengan 2.350 rupiah. Saya masih ingat banget karena waktu itu teman saya punya 40 dolar ya. Tiba-tiba menjadi 1 dolar itu 15.000 bahkan lebih. Nah, makanya hari ini ataupun minggu lalu Bapak Ibu, ternyata rupiah melemah sampai dengan 16.640. Apa yang terjadi? Berarti nilai tukar Indonesia rupiah terhadap dolar tidak baik-baik saja. Bad news-nya, kalau kita mengkonsumsi barang yang kita gunakan dan itu barang asal ataupun komponennya dari impor, hati-hati Bapak Ibu, kita akan terkena yang namanya kenaikan harga. Kenaikan harga nanti akan memicu inflasi. Inflasi berarti artinya apa Bapak Ibu masih ingat? Kenaikan harga atau menurunnya daya beli seiring berjalannya waktu. Daya beli apa? Kita itu punya 1 juta saat ini, jadi berasa cuma 800.000. Nah, ini daya beli. Artinya uang kita nggak kepake atau tidak maknanya mulai mengecil. Nah, ini yang bagaimana bahasa mudahnya adalah kita pemiskinan pelan-pelan atau perampokan yang tidak terasa ya inflasi itu. Jadi lantas bagaimana kita mengantisipasinya? Maka Bapak Ibu sesuai dengan
perencanaan keuangan yang tepat di saat ekonomi nggak baik-baik saja, maka saya sarankan selain 5 jaring pengaman berlapis tadi, masih ingat ya, dana darurat, dana likuid, dana asuransi, apa namanya, eh, sorry kok expand, passive income atau side hustle, sama diversifikasi aset. Nah, diversifikasi aset atau pemecahan aset ini nggak main-main Bapak Ibu. Berita bagusnya bagi Bapak Ibu yang punya simpanan emas ya, bukan emas-emas ya Mbak Diah ya, tapi emas ya, maka hari ini sudah mencapai ATH lagi. Nah, teman-teman di investasi atau di trading pasti tahu ATH itu apa? All time high, harga tertinggi yang menembus rekor baru yang pernah ada. Emas sekarang Bapak Ibu, ada yang tahu harga per hari ini berapa? 18, 16. Yes, 18. Untuk yang fisik, untuk yang digital, ataupun yang komoditas itu 17. Nah, ini berarti sudah tembus harga baru lagi. Makanya ada yang memprediksi bahwa emas di tahun 2025 itu tembus 2000. Ini mulai mendekati kenyataan. Walaupun ya kita nggak pernah tahu benar-benar bisa tembus di 2 juta per gramnya enggak. Tapi sekarang aja, dari mulai bulan lalu saya ngecek ini ya. Jangankan bulan lalu, 3 minggu yang lalu itu masih 15 Bapak Ibu. Sekarang sudah 17. Ya. Nah, berarti kalau emas naik, apa yang terjadi? Bapak Ibu masih ingat? Berarti ekonomi tidak baik-baik saja. Ketika ekonomi tidak baik-baik saja, maka yang perlu kita lakukan apa? Jaring yang 5 tadi tetap kepakai. Tapi Bapak Ibu lihat salah satunya diversifikasi aset. Apakah kita sudah punya safe haven belum? Safe haven itu bisa diartikan sebagai kepemilikan yang aman. Ya, salah satunya adalah emas. Tapi aku senangnya emas fisik. Boleh, fine. Maka kalau emas fisik, Bapak Ibu juga perlu dicek. Ketika beli ataupun jual, maka ada yang namanya pajak. Yang kedua, selisih harga jual dan beli. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu yang misalnya nyaman dengan syariah, maka akan ada mulai nisab dan haulnya. Di berapa persen, di berapa? Minimal 85 gram dan minimal kepemilikan 1 tahun. 85 gram tapi belum 1 tahun, belum haul, maka belum perlu dizakati. Ya. Nah, ini yang kemudian kita juga perlu cermati Bapak Ibu. Ketika ekonomi nggak baik-baik saja, kalau kita nyimpen emas yang cukup, Bapak Ibu masih ingat di kelas-kelas kita itu emas yang baiknya kita simpan itu ada di berapa? Nah, coba cekkan ya. Mas, logam mulia 20%. Jadi kalau misalnya kita punya kekayaan contoh aja Bapak Ibu 5M ya 5 miliar berarti seperlimanya 1 miliarnya sendiri dalam bentuk emas. Kalau Bapak Ibu beli di tahun 2024 bulan Januari itu harga emas saya masih ingat persis itu di 1 juta per gramnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 miliar waktu itu 1 miliar ya berarti emas Bapak Ibu hari ini harganya menjadi 1,7 miliar, sudah naik 700 juta dalam 1 tahun. Nah, ini yang kemudian kita juga perlu perhatikan. Diversifikasi aset nggak main-main, Bapak Ibu. Karena ini bisa juga menyelamatkan kita dari pemburukan ekonomi. Apa kabarnya 25% investasi, Bapak Ibu? Ini agak berkurang, walaupun nggak separah ketika pandemi 2020. IHSG sampai dengan di 3.700. Tapi sekarang IHSG udah nembus di turun 6.000 lagi, Bapak Ibu. 6 ribuan. Padahal kemarin sudah hampir di 8.000. Bahkan ini informasi dari beberapa berita, IHSG itu kemarin turun sampai dengan oleh bursa efek itu di apa namanya disuspend, nggak ada aktivitas jual beli atau istilahnya trading halt. Karena apa? Sudah lebih dari 6%.
Dan dari mulai tahun lalu itu sudah turun lebih dari 14,8%. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan di pasar modal saja, berarti sekarang ini aset kita itu lagi nggak baik-baik saja, lagi menurun. Mungkin malah minus. Kalaupun yang udah belinya dulu murah banget, keuntungannya mulai tergerus kayak gitu ya. Belum lagi ketika Bapak Ibu punya yang namanya utang, terutama utang yang bersifatnya efektif atau floating. Kan Bapak Ibu ada yang juga masih punya KPR ya. KPR itu kan ada berapa tahun bersifatnya bunganya flat. Mau ekonomi seperti apa, kita akan tetap dapatnya flat. Bayarnya bunganya segitu. Tapi kalau yang bersifat floating, maka ngikutin apa sih namanya? Suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disebut sebagai BI 7 DRRR. BI 7 Day Reverse Repo Rate. Yang itu kalau misalnya sekarang disebutkan bahwa Bank Indonesia itu masih menjaga di 5,75, berarti biasanya bunga KPR itu ada di 12,5 sampai 15. Tapi sekali nanti kemudian BI menyebutkan di 6%, itu bukan kemudian naiknya cuma 0,25% Bapak Ibu. Bisa jadi bunga KPR Bapak Ibu naik 2 sampai 5 atau bahkan 7%. Nah ini kan padahal kita nyicilnya per bulan. Sama aja kayak kita pemiskinan pelan-pelan kan Bapak Ibu. Ini yang harus kita perlu hati-hati. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Heru. Kita tampung dulu ya Pak Heru ya. Dari sisi apa? Emas ya. Merek emas apa yang dianjurkan dibeli? Antam, UBS, Galeri 24, Lotus, Archie, dan lain-lainnya. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Oke, pertanyaan menarik. Kita tampung dulu. Kita akan selesaikan dulu Pak Heru ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom chat dulu ditulis. Nanti kita akan bahas. Semoga waktunya bisa cukup. Nggak nyampe apa namanya berbuka puasa kayak gitu ya. Nah, ini yang makanya kenapa diversifikasi aset atau bahasa mudah kita, pemecahan aset itu menjadi penting buat kita. Investasi jeblok, tapi logam mulia kita naik hampir 2 kali lipatnya. Akhirnya bisa mengkompensasi investasi kita yang lagi jeblok nggak? Bisa. Ini loh Bapak Ibu, fungsinya kita itu mecah. Makanya kalau mungkin banyak yang ngajarkan kepada kita, don't put the egg in the one basket. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Tapi implementasinya gimana? Ini contohnya, seperti ini. Ya. Terus kayak misalnya uang tunai tadi Bapak Ibu. Saya sudah juga, walaupun akhirnya kemarin kami jual ya, padahal harusnya nggak usah kita jual. Contohnya, saya itu beli dolar Bapak Ibu waktu masih 14 juta 14 juta 14.200 rupiah per satu dolarnya Mbak Dia. Kalau hari ini sudah di 16.600, berarti satu dolarnya saya udah cuan berapa itu? Ya enggak? Kebayangkan? Nah, berarti apa? Kalau kita misalnya punya uang, contoh saja 100 juta misalnya Mbak Dia, 50 jutanya dibeliin dolar, 50 jutanya dalam bentuk rupiah. Ketika rupiah melemah, berarti dolar Mbak Dia akan naik. Kalau kita jadiin satu lagi, maka nilai kita akan tetap. Nah, inilah fungsinya Bapak Ibu untuk kita mempecah aset atau yang kita sebut sebagai hedging ya. Jadi hedging bisa pakai emas, bisa pakai mata uang asing lainnya, bisa pakai bisnis ya. Lindung nilai, melindungi nilai kekayaan kita dari kemerosotan penurunan nilainya. Ini contoh tadi. Misalnya rupiah turun 85% dari nilai semula. Berarti dolar naik 115. Kalau kita jadikan 1/2, harganya apa? Nilainya jadi tetap lagi. Nah, ini fungsinya untuk kita akhirnya kita bisa melindungi nilai kekayaan kita. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau ada ya ini kita nggak ngelihat dari sisi negatifnya ya, tapi dari positifnya. Banyak orang-orang atau pejabat, pegawai, pebisnis, pengusaha ketika dibuka laporan harta kekayaannya itu, kenapa ada porsi-porsi uang asing? Nah, mereka itu sebenarnya sudah biasanya dapat saran atau konsultasi dari perencana keuangan bahwa uang harus dipecah, tidak hanya satu mata uang saja.
Dodi, kalau kayak gini berarti kita nggak nasionalis. Bapak Ibu, kita harus tetap nasionalis ya, nggak harus kabur ke luar negeri. Tapi juga kita nggak kemudian jadi miskin di dalam negeri kan. Nah, itu intinya. Ya. Jadi bukan masalah hanya kontekstual saja, tapi hakikat yang kita kejar. Tapi di aku kalau misalnya lebaran nggak ngutang, itu ada yang kurang. Nah, kita bisa sampaikan. Kalau utang baik nggak apa-apa. Lebaran momentum untuk nyicil emas, ngutang. Dicicil kan berarti ngutang ya. Berarti kan nilainya lebih tinggi. Tapi kemudian nanti ketika sudah pas pelunasannya, ternyata harga nilai emasnya lebih dari 3%. Pada umumnya di beberapa penyedia emas itu Bapak Ibu, emas itu selisih jual dan beli 3% kecuali yang di tadi misalnya kita sebutkan tadi ada yang lebih dari 10%. Makanya kita harus ada spread keuntungan lebih dari 10%. Kalau kita lihat tahun ini aja, emas itu sebenarnya sudah berapa persen Bapak Ibu? Sebentar saya cek ya. Satu tahun ini kenaikannya itu sudah di 44%, 44,7%. Kalau kita beli dari satu tahun lalu, kebayang nggak? Jadi kalau kita itu ternyata beli berapa namanya satu tahun lalu itu misalnya 1 juta ya misalnya ataupun 100 juta, maka seenggaknya sekarangnya udah 144 juta. Tinggal nanti dipotong selisih belinya 3%, berarti 140 juta misalnya begitu. Nah ini baik. Tapi kalau utang buruk, nah saya pengen tanya di sini yang ibu-ibu ada nggak Mbak Dia? Yang mbak-mbak, ibu-ibu Ada. ada ya? Mm-mm. Saya pengen tanya ke siapa? Namanya siapa Mbak Dia di sini? Ibu Mariana? Bu, Mariana itu ibu atau Bu bapak? Mariana atau mungkin Bu Seti, Oke, boleh? nah, Bu Mariana dulu deh Bu, kita sharing. Bu, kalau menjelang Lebaran itu toko emas itu ramai, itu biasanya orang jual atau orang beli ya Bu ya? Kalau menurut Ibu? Jual. Jual. Jual ya. Nah, ternyata ada dua ya, ada yang jual, ada yang beli. Orang jual berarti dia butuh cash tadi. Nah, makanya memaknai dana Lebaran, dana THR tadi secara bijak, menyebabkan kita kadang nggak perlu menjual emas. Tapi kalau yang membeli hanya dipakai pas Lebaran, habis itu jual lagi, perlu diperhatikan selisih jual dan beli kita boncos enggak, ya. Jadi nggak ada yang salah dengan kita pengen seperti apa Lebaran kita nanti, warna Lebaran kita Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai hanya karena kita pengen kelihatan, tapi jadi kejebak gaya hidup. Kalau nggak gaya, nggak hidup. Padahal kebanyakan gaya itulah yang bikin nggak hidup kan kayak gitu kan. Nah ini yang kita juga harus hati-hati ya. Jadi nggak salah Bapak Ibu. Wah berarti nggak boleh beli emas boleh. Wah berarti nggak boleh jual emas boleh. Tapi selalu ada ukurannya. Makanya di sini tadi ada Pak Suma ya yang menanyakan dapat di-share nggak kalkulator keuangan sederhana? Ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa googling atau saya contohkan ada ya. Nanti yang gratisan itu banyak di beberapa penyedia itu ada ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu juga pengen, nanti juga di setelah acara ini, khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, juga kita bisa bagikan yang namanya kalkulator keuangan itu sederhana. Nanti bahkan jangan-jangan Bapak Ibu setelah pakai kalkulator keuangan, nanti malah bisa buka leasing tuh. Kita buat misalnya apa? Misalnya cicilan motor, mobil, panci, kayak gitu kan. Nah ini yang bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah tahu pemasukan, pengeluaran, dan sisi sisa ya. Apa yang terjadi kalau mudik kita nggak persiapkan? Maka terjadi beberapa kebiasaan buruk seperti berikut ini, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak membuat anggaran jelas. Anggaran itu yang kayak apa sih di ini tadi, Bapak Ibu? Ini yang kita sebut anggaran ya. Nomor satu, duit masuk kita udah tahu dari mana aja. Nomor dua, duit mau dibelanjain kemana ya. Yang ketiga, masih ada non-budgeter fund nggak, free cash flow nggak. Inilah yang kita sebut harus surplus ya. Nah, makanya kita harus membuat anggaran yang jelas. Kemudian menggunakan seluruh THR tanpa tabungan dan investasi.
Nah, itu sudah kita sampaikan di sini. Harusnya ada alokasi tabungan dan investasi yang harus kita lakukan di sini. Apalagi ketika ekonomi nggak baik-baik aja seperti ini. Bapak Ibu, semalam adik ipar saya itu datang ya dari Jakarta. Saya di Jogja nih Bapak Ibu. Cerita dari mulai tempat makan sampai dengan stasiun, ternyata nggak seramai tahun lalu. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya tadi, dunia dan keuangan lagi nggak baik-baik saja, langsung kelihatan. Teman-teman saya di komunitas bisnis startup dan lain sebagainya, itu jadi juga lagi pada ngeluh. Bahkan ada beberapa yang nurunin omset, kemudian mem-PHK karyawan. Kemarin ada yang cerita habis mem-PHK 50 karyawannya, ya, untuk bagaimana dia bisa bertahan ketika ekonomi nggak baik-baik saja ini. Padahal duitnya dia cerita masih banyak, masih banyak. Tapi justru dengan merumahkan itu secara kacamata bisnis, dia ingin melihat bahwa ketika ekonomi nggak baik-baik saja bisa sampai 2028, 2030 nggak duitnya. Selain kayak gitu. Nah ini makanya tabungan dan investasi kita juga harus waspadai. Investasi di tadi kalau kamu ngomong misalnya, Bapak Ibu mungkin tanya ke saya, lagi nggak baik-baik aja terus di mana? Ya tadi, investasi yang lagi cuan, lagi aman apa sih? Kita harus pahami itu kan. Makanya ada pertanyaan dari Pak Heri ini yang bagus banget. Kalau kita ngomong di suku tabungan 14 yang ngasih bunga, sebenarnya bukan bunga ya, tepatnya imbal hasil ya, karena suku itu syariah, 6,5%. Itu bagaimana misalnya begitu? Nah, ini akan menjadi menarik enggak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat juga boros dalam membeli oleh-oleh. Nah, ini biasanya kapan lagi kalau pas mudik kan nggak balik ke sana lagi. Akhirnya pakai pembenaran dan kilaf tapi terus-terusan, ya enggak. Ini yang kita juga perlu hindari Bapak Ibu ya. Memberikan THR di luar kemampuan biar kelihatan generous. Bapak Ibu sadari ataupun tidak, Bapak Ibu di mata keluarga adalah Bapak Ibu yang paling sukses, paling kaya, ya enggak? Sehingga kadang dengan rasa itu kita kena yang namanya kayak clickbait ataupun kena yang namanya plot twist. Berarti kita harus ngasih lebih. Nggak bisa enggak kayak gitu kan. Nah ini hati-hati. Harus tetap ukur sesuai kemampuan kita. Ya. Kemudian kita tidak mengantisipasi biaya yang tak terduga. Nah tadi kita di dalam pos-pos sudah kita buatkan. Nggak terduga pun itu nggak cukup. Kalau ternyata misalnya terjadi sakit, 2 juta buat apa? Maka jaring pengaman tadi ada yang pakai BPJS Kesehatan, ya, atau dari asuransi swasta, ini menjadi satu keharusan Bapak Ibu. Maka pastikan Bapak Ibu jangan telat bayar iuran, supaya nggak kena denda dan penalti lainnya. Kemudian belanja konsumtif berlebihan. Wah, saya lihat penjual itu kok nggak ada yang beli, saya borong semuanya deh. Nah, niatnya bagus, tapi kalau nggak terukur, jadinya jadi nggak bagus. Ya. Ini makanya tetap harus selalu sesuai porsi. Supaya porsi bagus gimana? Maka budgeting lagi-lagi kembali ke sini ini menjadi penting dan keharusan. Kemudian mengandalkan utang untuk biaya mudik. Nah ini yang kalau bisa jangan sampai tadi Bapak Ibu ya. Tapi kalau terpaksa sekali, ya bagaimanapun ya harus tetap misalnya pulang, ya apa boleh buat ya. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin. Bukan berarti saya melarang, sebisa mungkin dihindari. Ya. Yang suka kelupaan adalah tidak memikirkan kebutuhan setelah mudik. Nah ini ya, jadi udah mudik pikir nanti, tapi begitu nanti ya pusing lagi gitu kan. Akhirnya apa? Kita dapat yang namanya kebahagiaan, kebahagiaan sementara, kebahagiaan semu. Ya enggak sih Bapak Ibu? Nah ini padahal kita ingin hindari juga ya. Kemudian mengabaikan dana darurat. Tadi Pak Usep sudah menyampaikan dari yang kita porsikan di sini cadangan taktisnya mungkin ataupun dana darurat yang sudah sesuai porsi 6 kali dari kita punya income tadi itu juga kepakai. Ya. Nah, terus yang sekarang ini dengan gaya hidup baru adalah apa? Terlalu banyak nongkrong dan makan di luar. Bukan berarti nggak boleh, nggak bagus. Dan itu memang praktis. Tapi setidak-tidaknya kita juga perlu ngecek kapan saatnya makan di luar, kapan saatnya juga kita berhemat. Berhemat bukan berarti kita itu selalu nelangsa dan merana. Makan di luar
bukan berarti kita nggak terkontrol. Semuanya harus tetap kita lakukan. Ya, itu sih Bapak Ibu. Ya, jadi sharingnya itu sekarang mungkin kita boleh buka ditanya jawab Mbak Di. Silakan. Oke, terima kasih Mas Adi untuk paparan dan penjelasannya serta materinya. Izin ini sudah ada banyak banget pertanyaan di kolom chat ya. Saya izin bacakan dari pertanyaan pertama dari Pak Heru. Merek Mas apa ya yang dianjurkan beli? Antam kah atau UBS atau Galeri 24, Lotus Archie dan lain-lain? Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Terima kasih Mas Adi. Silakan mungkin boleh dijawab dulu Mas. Ya, terima kasih Pak Heru ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan penjual emas. Tapi Bapak Ibu, sepanjang yang kita ketahui, kita perdalam, dan kita pahami, ada beberapa insight yang memang perlu kita cermati. Yang pertama, Bapak Ibu suka dengan emas yang bersifat fisik atau digital. Bagus mana di fisik dan digital? Fisik dan digital itu semuanya ada plus minusnya Bapak Ibu. Plusnya adalah apa? Kalau yang fisik, maka kita punya yang namanya kita punya otoritas, authority dari kita punya aset. Kan kita yang pegang, kita mau jual sewaktu-waktu bila bisa. Tapi yang menjadi kelemahan adalah apa? Ketika emas ini dalam bentuk fisik, berarti berpotensi terjadinya pencurian, berpotensi terjadinya apa namanya eh, risiko kehilangan dan seterusnya. Karena apa? Hukum internasional dalam kepemilikan emas adalah siapa yang pegang, dialah pemiliknya. Nah, ini kan jadi kayak sama aja kayak eh, apa namanya pro sama maling ya. Berarti maling itu pemilik ketika dia udah pegang kayak gitu kan. Nah, ini makanya kita juga harus hati-hati. Gimana di kalau aku punya fisik tapi aku simpan di SDB, Safe Deposit Box di bank. Pertanyaannya berapa bayar biaya SDB per tahunnya? Belum lagi kalau itu barang apa namanya harga, biasanya bank juga nggak mau cuma biaya SDB aja, tambahin asuransinya kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, berarti tambahan biaya lagi. Apakah kenaikan harga per tahun yang bisa mengkompensasi itu semua enggak? Kalau untuk tahun ini iya, tapi kita kan nggak pernah tahu Bapak Ibu bahwa harga emas satu setengah tahun ini sebenarnya ngelonjaknya itu gila-gilaan ya. Tapi pertanyaannya apakah hal ini akan terus-menerus enggak? Kita nggak pernah tahu. Nah, ini makanya yang kemudian kita perhatikan. Lantas, kalau misalnya aku pengen emas digital di gimana? Ya, sesuai dengan namanya digital. Pastikan bahwa penyedia emas digital itu nggak hanya digital angka yang ada di aplikasi di apps HP kita, tapi dia juga punya yang namanya fisik yang dikustodiankan, kustodikan. Artinya apa? Ada tuh 7 dari pedagang emas fisik digital ya yang under Bapepti. Nah, ini saya bukakan aja Bapak Ibu karena saya bukan pedagang, tapi Bapak Ibu biar aware juga kalau yang fisik ya. Sebentar saya carikan. Masih saya simpan nggak di sini. Nah, itu bisa kita lakukan untuk kita bisa melihat apakah ini jadi worth it enggak untuk kita misalnya gunakan. Nah, 7 ini diantaranya dari mulai Antam, One to Metal, Saria Coin, Indogold, Treasury, Laku Emas, Peluang, Bapak Ibu. Nah, jadi mereka itu adalah ketika kita misalnya beli ataupun jual, maka mereka per hari kalau misalnya ada orang yang beli secara digital, maka mereka harus menyiapkan fisik 1:1. Artinya ketika ada misalnya hari ini total transaksi 1 kilo, nah berarti mereka harus menyiapkan emas 1 kilonya. Itu yang digital. Tapi kelemahannya ya segala macam yang bersifatnya digital. Kalau kita gawe kita rusak, kita nggak bisa cash out, atau kita nggak bisa mencairkan, nggak bisa jual, atau kita di luar jaringan, atau ternyata misalnya disabotase, dihack, dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata semuanya nggak aman ya, Di. Betul. Makanya bagaimana? Nah, kalau saya boleh kasih saran, Bapak Ibu yang ngerasa di dua-duanya yang nggak aman tapi tetap membutuhkan, bisa jadi porsi Bapak Ibu punya emas berapa, bagi dua. 50% fisik, 50% digital. Jadi kapan bisa Bapak Ibu akses yang mana, itu yang ini masih bisa kepakai. Kalau misalnya ditanya mana yang dianjurkan beli, kalau seperti yang Pak Heru sebutkan tadi, Antam, UBS, Galeri 24 itu sebenarnya adalah yang bersifatnya fisik. Nah,
Kalau menurut saya, tinggal kesukaan, preferensi Bapak Ibu. Karena begini, Antam itu biasanya sertifikasinya mana? Udah luar negeri ataupun internasional enggak? UBS, dia bisa berlaku internasional enggak? Makanya kenapa pencetakan Antam itu jauh lebih mahal, hampir 2-3 kali lipat dari biayanya di UBS, misalnya aja. Bapak Ibu kalau mau ngecek misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu kemudian kita ketahui lagi. Jadi kita tetap bisa tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terus dari sisi pajak. Nah ini yang menarik. Bahwa emas itu ketika masih dalam bentuk digital yang seperti di dalam Bapepti ini ya Bapak Ibu ya, Badan Pengawas untuk Komoditas untuk komoditi ini di bawah Kementerian Perdagangan, maka sampai dengan saat ini kepemilikannya tidak termasuk objek pajak sampai dengan saat ini ya, nggak tahu nanti besoknya akan berubah atau enggak. Tapi kalau Bapak Ibu udah fisik, tentunya mesti akan dipotong berapa kalau nggak salah, 0,5% ya. Nah, ini makanya yang perlu kita juga cermati juga plus minus masing-masing tadi. Ya. Itu kurang lebihnya Pak Heru. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, baik, Mas. Karena berhubung banyak pertanyaan lagi ya, Mas. Ini mohon izin, Pak Heru, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya saja. Dari Gus Oge nih, apakah properti ini properti aktif, Mas, tadi yang disampaikan oleh Mas Adia, atau properti yang pasif seperti rumah tinggal? Thanks. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gus Ogi ya. Jadi kalau properti yang kita sebut itu sebenarnya, nah sebelum ke properti Bapak Ibu, kita perlu samakan dulu persepsi lagi bahwa salah satu outcome atau hasil dari kita investasi itu kan ada tiga. Nah ini yang kadang nggak banyak orang sharing kan Bapak Ibu. Yang pertama, dari investasi kita ngejar cash atau penghasilan. Maka instrumen investasi yang cocok adalah dari apa? Dari obligasi atau suku tadi, dari deposito, itu kan memberikan cash ya Mbak Diah ya. Nah, properti bisa ngasih cash nggak Mbak Diah? Bisa dari disewakan ya, Mas? Bisa ketika disewakan. Maka ketika properti nggak disewakan, tapi harganya naik, itu sebenarnya kita udah investasi. Tapi jadi hanya kenaikan aja. Makanya kalau kita bagi menjadi tiga ya Bapak Ibu ya, kita ngejar penghasilan atau mendapatkan penghasilan dari investasi tadi. Yang kedua, kita mendapatkan atau mengejar kenaikan kekayaan dari investasi tadi. Yang ketiga, kita mendapatkan penghasilan dan kekayaan dari sebuah investasi tadi. Nah, contohnya apa saja? Kalau yang mendapatkan penghasilan tadi, deposito, suku, obligasi, ya. Kemudian yang mendapatkan kekayaan apa saja, Mbak Dia? Properti yang mangkrak, ya, properti yang dibiarkan saja, istilahnya itu kan banyak banget tuh. Asal beli properti udah, ya. Nah, kemudian ada juga emas. Emas juga masuk yang di kedua, meningkatkan kekayaan. Tapi juga ada yang nomor tiga. Selain memberikan penghasilan, juga meningkatkan kekayaan. Apa saja contohnya, Bapak Ibu? Properti yang disewakan. Harga propertinya naik, kita dapat penghasilan. Terus apalagi? Saham yang berdividen. Harga sahamnya kita harapkan naik, sembari kita juga dapat laba dibagikan. Terus bisnis yang memberikan privé. Kita misalnya injek bisnis. Bisnis sama kongsian teman atau apa, ternyata dia dari keuntungan, sebagian laba ditahan, sebagian dibagikan. Nah, akhirnya kita juga dapat. Nah, makanya tiga ini. Kalau sudah tahu tiga ini, maka ketika Bapak Ibu sebelum pensiun, akan pensiun, atau setelah pensiun, dan Bapak Ibu juga masih mengukur apakah saya masih butuh cash lebih, atau saya cukup menaikkan kekayaan, maka ketemu instrumen investasi yang cocok. Nah, sehingga sekarang ketika masuk ke properti tadi, menjawab dari pertanyaan Bapak Gus Oke, kita bisa sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen ngejar yang mana? Kalau properti yang pengen aktif tadi, maka properti tadi selain juga di tempat yang strategis dengan harapan kenaikan harganya bisa fantastis, juga bisa memberikan penghasilan di saat yang sama. Saya punya properti Bapak Ibu dari tahun 2005, sekarang 2025. Harga 2005 ini di Jogja ya Bapak Ibu, karena memang bubbling ya. Harga di tahun 2005 itu kita beli 200 meter persegi 145 juta. Bapak Ibu,
1 tahun yang lalu ada seorang dosen ya menawar ke saya harganya 1,4 M, Bapak Ibu. Itu setelah 20 tahun. Itu pun belum saya lepas. Karena saya pengennya ada di angka 1,8 atau 1,9 begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kebayang, saya dalam 20 tahun itu nggak ditanemin. Bahkan beberapa kali itu malah dibuat kolam, ditanemin cabai sama apa sih namanya penunggu kos rumah sebelah kayak gitu kan. Sampai saya bilang, Mas tolong ya disingkirin ini ada calon pembeli yang mau lihat kalau kayak gini orangnya jadi ilfil kayak gitu kan. Akhirnya karena dia bandel, dulunya dibikin kolam, kandang ayam, ditanemin. Akhirnya sekarang saya pagerin pakai GRC kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah ini curcol sedikit yang terkait dengan properti tadi. Artinya sebenarnya ketika saya manfaatkan tadi, mungkin per tahun saya bisa dapat penghasilan tambahan tapi nggak saya lakukan, hanya kenaikan saja yang saya kejar. Maka itu properti yang kalau tadi ditanya oleh Bapak Gus Oke, apakah ini properti aktif ataupun pasif, maka yang punya saya tadi pasif. Tapi kalau memang Bapak Ibu pengen yang aktif, akan lebih bagus lagi. Cuman perlu dinotis juga kalau yang aktif biasanya akan ada yang namanya biaya di depan. Contohnya apa? Misalnya mau dipingin bangunan, berarti kita bangunannya berapa? BIP-nya berapa lama? Ya nggak? Ini yang perlu dipertimbangkan. Karena apa? Untuk bikin kosan, homestay, dan lain sebagainya, setelah saya ngukur oleh seorang appraisal itu, Bapak Ibu, dengan okupansi 90% dengan kosan yang bersifat eksklusif ya, ternyata membutuhkan waktu break even point atau balik modal itu lebih dari 12 tahun. Nah, ini yang jadikan nggak sebentar juga. Tapi ketika Bapak Ibu fungsinya bukan untuk balik modal, tapi yang penting adalah untuk tadi penghasilan dan kenaikan aset, yaitu fine-fine aja, kayak gitu. Jadi dari sini Pak Ugi bisa memilih apakah yang aktif atau yang pasif, semuanya bisa dipersilahkan, hanya memang perlu diperhitungkan begitu. Terima kasih. Begitu, Gus Oge untuk pertanyaannya ya, untuk jawaban dari Mas Adi. Dan saya bacakan ini mohon izin, Pak Suma tadi minta kalkulator keuangan nih Mas. Nanti apakah dibolehkan untuk kita share? Boleh, nanti kita boleh di-sharekan Mbak Diah nanti kalkulator keuangannya. Tapi Bapak Oke. Ibu kalau mau pengen cari yang lewat internet secara cepat, langsung ketik saja kalkulator finansial. Finansial ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan langsung ketemu banyak. Nah, ini contohnya. Ini saya sering pakai sendiri baik di apps maupun di apa namanya web ya. TVM. TVM itu apa? Time Value of Money. Kalkulator masa depan misalnya gitu. Nah, ini kita tinggal masuk-masukin aja Bapak Ibu. Contoh ya. Mbak Diah pengen nyicil rumah. Berapa Mbak Diah harga rumahnya? Apa ya Mas ya? Serah deh Sebut Mas. aja 1 M Satu ya. m Ya. Oke. Kemudian Mbak Diah pengen nyicil per bulan berapa? 500. Berapa? 500 juta atau 500 ribu? Kalau 500 juta langsung 2 kali selesai ya. Coba 10 juta itu Mas. 10 juta. Nah, berarti Mbak Dia pengen didapatkan lunasnya berapa tahun lagi? Ah, lama banget itu ya. Berapa? Bagi 10. 3 tahun. Misalnya 3 tahun ya. 3 tahun itu 100 berarti bulan. kalau per bulan itu 36 ya. Mhm. Nah, maka Mbak Dia perlu nyicil 10 juta per bulan tadi dengan investasi di berapa? Di sini berarti sebesar, ini kita minuskan. Sebesar 56%. Sekarang bisnis apa, investasi apa yang bisa memberikan keuntungan 56% per tahun? Nah, kalau nggak masuk akal, berarti kita bisa apa namanya intervensi yang lain. Wah, 3 bulan apa 3 tahun, mungkin kita ubah jadi 60 tahun, apa 60 bulan atau 5 tahun ya. Hmm. Rate-nya jadi berapa? Nah, jadi lebih ringan. Cari yang 18. Tapi kalau 18 berat juga, misalnya oke lah di 120 bulan atau 10 tahun kan. Nah, jadi 3,7. Kalau Mbak Diah nyicil 10 juta dengan 3,7,
Maka pakai pertanyaannya tadi yang Pak Heri Arianto dimasukkan di suku T14 itu sudah sisa ya karena itu memberikan imbal hasil 6,5 di sini 3,7 ya kan. Nah, kayak gitu Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi cepatnya seperti itu aja sih ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau nyoba ini di sini ya ada financial. Nah, ini saya kopikan aja untuk Bapak Ibu langsung bisa coba di kolom chat ya Bapak Ibu. eh, Mau dicoba langsung yang Bapak Ibu saat ini masih bawa apa namanya laptop ya. Nah itu bisa. Jadi itu pertanyaan dari Pak Sumai ya sudah terjawab begitu. Terima kasih. Silakan Mbak Di. Oke, tadi juga ini pertanyaan dari Pak Heri sepertinya sudah terjawab. Tapi coba ya Mas kita ulas ini biar Oke. Bapak Ibu. Lebih baik mana beli rumah 1M lalu disewakan per tahun hanya dapat sekitar 35 sampai 40 juta, belum lagi ada perbaikan jika rusak setelah disewa. Walaupun akan ada kenaikan harga rumah jika dijual atau diinvestasikan di suku nih Mas, misal ST014 dengan bunga 6,5% gross setiap bulan akan dapat return net di 4.875.000 atau 58,5 juta per tahun. Tapi sudah pasti dan lebih tenang nih Mas. Oke. Mangga silahkan Mas Adi. Ya Pak Heri terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Bapak Ibu kadang saya juga orangnya suka males mikir. Bapak Ibu boleh pakai ChatGPT ya. Jadi pertanyaan seperti Pak Heri ini langsung kita kopas aja Bapak Ibu dan kita lihat dari sini langsung kita baru ulas ya. Jadi kalau beli rumah disewakan atau kita misalnya walaupun akan ada kenaikan harga rumah atau diinvestasikan ke suku ya. Nah, beli rumah yang apa namanya 1M disewakan. Ini lebih baik mana? Nah, keputusannya itu tergantung dari tujuan investasi. Maka tadi kita akan bilang, Bapak Ibu pengen ngejar kenaikan asetnya atau penghasilannya. Kalau punya beli rumah 1M lalu disewakan, berarti syarat pertama kita sudah punya 1M dulu. Dan atau sudah punya rumah. Tinggal mau disewakan atau enggak, kan kayak gitu. Returnnya berarti kalau 35 sampai 40 itu kan 3,5 sampai 4%. Tapi perlu diperhitungkan apakah ini sudah net atau gross, Bapak Ibu. Karena kalau gross berarti biaya perawatannya berapa persen sendiri, ya enggak? Nah, belum lagi ada biaya tambahan. Belum lagi ada yang ketika ada masa-masa nggak dihuni. Ya. Nah, yang bisa kita kejar hanya potensi kenaikan. Makanya tadi, Bapak Ibu, 3 outcome dari kita investasi itu ngefek banget ketika akhirnya kita pakai untuk yang terapan seperti ini. Apakah kita mau naik mau ngejar kenaikan aset, mau ngejar penghasilan, atau mau ngejar kedua-duanya? Maka instrumen akan sangat berbeda banget pilihan kita. Gitu. Nah, di sini oleh ChatGPT langsung disebutkan juga risikonya. Tidak ada kepastian rumah bisa selalu tersewa. Biaya perawatan kadang menggerus keuntungan. Bahkan makanya beberapa kasus kemarin ini, yang teman saya di Jakarta, Bapak Ibu, menyebutkan, di sekarang KPR bukan lagi sesuatu yang produktif loh. Loh kok bisa? Saya tanya. Iya, karena harga jual dengan bunganya sekarang udah kayaknya melunjak bunganya daripada harga nanti di masa depan, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu. Ya, jadi ini makanya yang kemudian kita perlu pahami juga kasus-kasus yang kalau misalnya memang ini terjadi. Seenggak-enggaknya ChatGPT, AI, Gemini, ataupun Gemini, dan juga DeepSeek, Bapak Ibu, itu sebenarnya apa? Membantu kita itu untuk menganalisis secara teknis lebih cepat. Tapi lagi-lagi akhirnya keputusan ada di kita, dan kita bisa secara feel-nya, yang dia juga nggak bisa mikir adalah apa feel-nya. Saya lebih senang mana? Ada orang yang senang misalnya dengan punya aset dulu, dalam bentuk fisik. Ada orang yang senangnya di bidang keuangan, yang penting pokoknya terjamin. Karena saya kadang ketika ngisi di beberapa workshop masa persiapan pensiun, Bapak Ibu, orang pada bilang, di aku kalau nggak lihat wujudnya kurang marem, kurang serg kayak gitu. Ya, nggak ada salahnya Bapak Ibu. Maka yang bersifat bisa ditungguin, apalagi dapat status tuh Mbak dia, jadi ibu kos atau bapak kos, kan itu kan. Nah, berapa pintu itu? Ya itu boleh-boleh aja Bapak Ibu. Ketimbang yang kayak misalnya cuma beli di investasi obligasi atau suko, dia bukan jadi bapak kos ibu kos lagi. Tapi dia nggak kerja kok, tetap bisa beli ini beli itu ya, misalnya. Oh ternyata dia miara tuyul digital. Tuyul digitalnya apa? Suko kayak gitu kan, istilahnya Bapak Ibu ya. Nah ini makanya pilihan akan selalu ada.
Nah, misalnya pendapatan 58 juta per tahun, 5,8. Ya, ini pun setelah pajak. Nah, setelah pajak itu berarti dari 6,5 dikurangi 6,5%-nya jadi 5,85. Berarti kita bisa lihat per tahunnya kalau dari sisi angka saja 5,8 lebih menarik daripada ini. Ini makanya yang sering sekali saya sharingkan kepada teman-teman, bahkan calon perencana keuangan, Bapak Ibu yang ngambil sertifikasi di saya seperti IWP dan lain sebagainya, itu kadang saya memang sengaja saya minta untuk yang namanya komparasi atau benchmark. Fungsinya supaya apa? Supaya kita tahu persis sebenarnya lebih cuan mana ketika sama-sama aman, misalnya begitu ya, dengan risiko yang masing-masing terukur. Nah, karena kalau seperti ini, ya sekarang misalnya gini, contoh ST14, berarti bukan ST 14 gelas ya, sukuk tabungan 14. Nah, sukuk tabungan berarti saya udah ke 14. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernah nggak dari sukuk 001 sampai dengan sukuk 0,014 ini atau 013 lah ya yang udah berlalu, ada terjadi gagal bayar? Kemarin ada diskusi seru saya dengan teman Bapak Ibu antara perlindungan apa namanya jaminan di suku atau obligasi dengan jaminan di dana BPR ataupun di deposito bank. Bapak Ibu kadang memahami nggak bahwa deposito di bank itu dijamin oleh siapa? Mbak Dia. Negara. LPS, Pak. Ya, bukan dijamin oleh tentara ya. Dijamin oleh LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan, dan itu pun besarnya berapa? 2M. Hingga 2 miliar saja. Hingga 2 miliar. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang di sini Bapak Ibu, ini bukan berarti promosi, hanya memang benar-benar kita bandingin Bapak Ibu. Ya. Kita buka apa? Oh ini yang ori ya, yang suku mana? Sebentar, saya cekkan yang suku. Nah ini ST14. Di sini Bapak Ibu bisa kita sebutkan bahwa apa fasilitas yang pertama. Ini pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Negara pernah boncos enggak? Ya doa 280 juta masyarakat Indonesia semoga ya baik-baik aja walaupun sekarang lagi nggak baik. Belum lagi isu yang kemarin itu rupiah menurun karena apa? Karena ternyata makan siang gratis itu membuat yang namanya cadangan devisa dan anggaran negara itu defisit Bapak Ibu. Nah ini kan jadi agak serem juga ya kita mau nyimpen di mana. Belum lagi isu Danantara Bapak Ibu. Belum lagi saya kemarin ditelepon oleh seorang kawan lama, sahabat lama, dia baru sibuk ngurusin belum mudik karena apa? Uang ayahnya di bank plat merah itu hilang katanya. Walaupun saya belum tanya lagi update-nya sekarang. Nah, ini kan memicu hal-hal yang akhirnya investor luar juga pada lari kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kita juga perlu keamanan di saat ekonomi nggak baik-baik saja, bagaimana kita tetap bisa berinvestasi yang aman dan nyaman. Makanya kalau di sini dijamin oleh negara selama negara itu masih punya APBN, karena di sini sebenarnya kan untuk apa? Untuk mendanai dari APBN kan Bapak Ibu ya, kalau kita lihat. Di sini udah nggak ditaruhin lagi ya untuk bangun apa, bangun apa. Kalau di beberapa yang lalu kan masih ada tuh. Ada. Nah, itu bisa juga untuk kita juga tahu. Jadi sebenarnya ini didanai dari mana, terus kita itu kayak di apa minjemin duitnya, istilahnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebihnya begitu Pak Heri Arianto untuk jawaban apakah rumah itu kita 1M dibelikan rumah atau kita masukkan suku. Saya akan kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing mana Bapak Ibu yang lebih prefer. Tapi kalau bagi saya dari sisi likuiditasnya satu, maka yang di suku ini lebih liquid daripada rumah ketika harus dijual asetnya. Tapi kalau untuk status, maka rumah lebih bagus daripada ini. Kita nggak mungkin kemana-mana akan bilang bahwa, saya punya sekian M di suku. Wah, sombong banget orang itu, pamer banget gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah bilang-bilang punya kosan, punya homestay itu ketika mau kemana? Oh, mau ke kosan dulu, jenguk kayak gitu kan. Udah, oh jadi Bapak kos. Gitu. Nah ini makanya Bapak Ibu, saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu mana yang akhirnya bisa prefer bagi Bapak Ibu. Semuanya menurut saya masuk akal.
dari sisi likuiditas tadi. Kemudian yang kedua dari sisi potensi keuntungan. Ternyata di Sukuk lebih gede daripada disewakan. Rumah yang disewakan, rumah 1M yang disewakan 35 sampai 40%, 40 juta. Itu belum lagi biaya. Kalau di Sukuk ini biayanya berapa? ChatGPT, Pak. Biayanya gimana, Pak? Ini pastikan semuanya hadir ya. Oke. Jadi kalau di rumah tadi itu belum masih gross ya, 35 sampai 40. Biaya perawatan, penggantian spare part ataupun reno itu berapa? Terus belum lagi nanti misalnya apa namanya biaya overhead lainnya sampai dengan mungkin pajak dan atau bahkan asuransi rumah bangunan. Tapi kalau di sini satu-satunya biaya ini nggak ada biaya administrasi, hanya ada pajak 10% saja. Dan ini jauh lebih kecil Bapak Ibu dibandingkan deposito. Bapak Ibu paham ya kalau deposito bank itu berapa? 20%. Jadi ini makanya kalau misalnya di bank ya jadi nggak menarik. Bapak Ibu saya bukakan langsung aja ya. Ini disclaimer mode on nih. Walaupun saya sebenarnya ambilnya di sini, saya bilang Bapak Ibu, saya ambil suku itu, tapi kalau saya suku yang retail ya. Nah, saya ambil suku retail itu di ini, ya, yang warnanya biru kuning ini. Nah, makanya sekarang saya untuk membandingkan kepada Bapak Ibu, kalau di suku itu 6,6 atau 6,5 yang 2 tahun ya, maka kalau di banknya berapa? Nah, ini. Nah, di bank itu kan namanya bunga Mbak Diah ya. Mbak Dia bisa lihat ini yang per 12 bulan atau per 2 tahun apa per 1 tahun mau di bawah 100 juta maupun di atas 5M berapa persen di sini? Ternyata 2,5. 2,5 ini masih ada komponen pajak 20%. Jadi netnya jadi berapa? Kalau dinetkan, maka jadi cuma 2%. Kebayang nggak di sini 2%, tapi yang di ini tadi ya suku obligasi tadi apa namanya suku ini jadi 5,8 tadi sudah kita hitungkan di sini. Sama ChatGPT udah dihitungin. Nah ini jadi 5,85. Nah tentunya kalau dari cuan pilih yang suku. Dari likuiditas pilih suku, dari cuannya lebih suku. Kemudian dari resiko rumah itu lebih nggak berisiko karena rumahnya ya kita lihat sendiri. Kecuali kasusnya adalah mafia tanah ya itu lain. Tapi kalau di seperti ini, kalau misalnya amit-amit ya Bapak Ibu ya, Indonesia nggak baik-baik saja, bahkan Indonesia kayak Zimbabwe, makan satu piring aja harus dengan 100 miliar duit ya. Nah, maka duit kita bisa jadi mungkin gagal bayar atau minimal tunda bayar. Tapi dari 14 seri ini setahu saya sih belum ada yang bermasalah. Dan semoga tidak ya, karena saya juga sekarang menggantungkan income saya karena udah nggak bekerja lagi di situ Bapak Ibu ya. Itu kurang lebihnya begitu Pak Heri. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Heri dan Mas Himawan. Mohon izin dari Bu Iva ini mengatur uang pesangon. Namun mungkin sebentar ya Bu ya. Ini ada pertanyaan yang sepertinya masih berkorelasi dengan apa yang disampaikan tadi dari Pak Agus Hermawan. Investasi rupiah dan investasi uang dolar itu ada di mana ya Mas? Mohon diterangkan Mas. Kalau mau investasi dolar seperti yang tadi disampaikan Mas Adi tadi. Oke, pertanyaannya di sebelah mana ya, Mbak? Di bawahnya Ibu Iva. Nanti setelah ini baru pertanyaan dari Ibu Iva mungkin Oh, bisa Pak dijawab. Agus ya, Iya, Pak investasi Agus rupiah Hermawan. dan investasi uang dolar itu ada di mana? Mohon terangkan. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau saya untuk khusus yang duit itu masih menganut yang tadinya ya. Saya menganut yang fisik ya. Jadi saya biasanya ke money changer. Waktu pas harga dolar itu 14.200 waktu itu ya. Itu Iya. saya ke money changer kemudian dengan uang saya yang sesuai porsi tadi misalnya ya itu kemudian kita belikan di sana. Jadi kita nyimpannya dalam bentuk benar-benar uang fisik. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kalau uang fisik dalam bentuk dolar nggak boleh kelipet ya. Karena sekali kelipet Iya. nggak laku kan. Nah ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa punya rekening dolar, Bapak Ibu punya yang e-wallet dolar, itu pakai yang dolar itu juga akan lebih liquid. Tapi kalau saya, to be honest, memang belum sampai ke yang bersifatnya digital tadi. Saya kalau untuk yang duit itu masih fisik ya. Tapi kalau yang emas tadi, saya udah di digital. Kayak gitu eh, Pak Pak Agus. Ya, Agus. gitu. Begitu Pak Agus. Ya, Terima kasih. ya, yang ditanyakan itu
untuk yang menekan bagian A dan kemana uang masuk nggak ke ibaratnya ke stasi yang lain seperti bank atau ke BA, BRI. Oh iya, Yang itu BRI itu yang ya. masuk ke Nah, kalau menurut saya, jadi Bapak kalau mau taruh uang juga boleh di mana aja, karena kalau ukuran kesehatan keuangan, ya, itu Bapak Ibu cukup pakai yang namanya ini, ya, CAR Bank, ya, Capital Adequacy Ratio. Bank itu kalau udah modalnya cukup, maka dia sudah boleh beroperasi. Semakin besar CAR-nya, semakin aman, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau seperti itu tanpa kita pusing-pusing, ya sebenarnya kita bisa lihat bank-bank yang sudah diajak sebagai MIDIS atau mitra distribusi dari suku obligasi ini. Biasanya dia yang bank-bank udah bagus atau bahkan yang fintech-fintech sudah memang kompeten. Nah ini mitra distribusi ini. Berarti mau bank swasta ataupun pemerintah, di sini juga sudah ada semuanya. Tapi kalau ya, belajar dari pengalaman masa lalu, kadang plat merah nggak belum tentu bagus, betul. Makanya Bapak Ibu tetap cek juga bahwa bank itu tetap membukukan profit atau tidak. Contoh, ada plat merah yang bermasalah apa saja Bapak Ibu? Boleh sebut di sini, karena ini forum untuk diskusi kita. ya, Yang penting pokoknya faktual. Contohnya apa? BUMN yang bermasalah. ya. Ini kan salah satu BUMN juga kan. Contohnya Garuda, Garuda ya yang Garuda Jiwasraya. Jiwasraya. Terus beberapa sekarang ini kasusnya adalah di BUMN Karya. Ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa berarti kita tetap akan selalu ngecek kesehatan keuangan perusahaan. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngecek kesehatan keuangan perusahaan, Bapak Ibu masuk ke dalam situs mereka masing-masing, itu oleh OJK itu sudah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan. Bapak Ibu cek, perusahaan ini untung nggak tahun ini dibandingkan tahun lalu. Udah pakai itu aja dulu sebenarnya udah langsung bisa lihat. Karena kan kita akan pede ya kalau kita investasi atau taruh duit di perusahaan atau di bank yang setiap tahun membukukan keuntungan, bahkan keuntungannya semakin tahun semakin lama semakin gede, ya, kayak gitu kan. Ya, Nah, itu apa sih? Pemikiran awam kita aja yang bisa kita pegang. Karena dengan asumsi bahwa kalau keuntungannya makin besar, maka potensi gagal bayar atau tunda bayarnya maka makin kecil. NPL, non-performing loan, atau kredit macetnya juga semakin bisa dia perkecil. Kayak gitu. Itu kurang lebihnya Pak Gus. iya, iya. Iya, sudah. Terima kasih, Oke. Pak. Sama-sama Pak. Saya tunggu nanti untuk buka rekening di Mbak Diah ya. Oh, salah. Mbak Diah bukan bank. Ngaco. Mbak tadi. Oke, terima kasih Pak Agus Irmawan atas pertanyaannya dan mohon izin nih Mas, ini pertanyaan dari Bu Iva. Sebetulnya keluar dari konteks ya Bu, karena kita membahas terkait tadi lebih taktis ke keuangannya, tapi berhubung ini ada uang pesangon, mohon izin mungkin ini eh, sedikit dijawab ringkas saja Mas terkait bagaimana mengatur uang pesangon pensiun Mas. Secara ringkas saja karena ini sudah di penghujung waktu dan ini ada dua pertanyaan dari Pak Hirmanto dan Pak Lukman akan izin saya bacakan Mas Himawan sedikit saja. Ya, Oke, dari Bu Iva, bagaimana cara mengatur uang pesangon pensiun dengan benar ya Mas ya? ya. Oh, langsung saya jawab ya. Oke. Jadi kalau dari Bu Iva, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara mengatur uang pesangon pensiun dengan benar? Nah, Bapak Ibu, saya berkaca dari diri saya sendiri, makanya jadi perencana keuangan, karena saya ternyata mengaturnya nggak benar, Bapak Ibu. Uang pesangon saya itu 207 juta, Bapak Ibu. Saya sebut setelah 13 tahun saya kerja sebagai di posisi manajer perusahaan swasta. Dari duit 207 juta tadi, Bapak Ibu, saya masukkan ke investasi sebuah saham yang ternyata saham itu gorengan dan sekarang perusahaannya mau ditutup. Dan minus saya minus 88%. Nah, sehingga saya akhirnya menunda pensiun dan saya bekerja lagi sekarang. Ya. Nah,
Jadi kalau pertanyaan bagaimana cara mengatur uang pensiun, pesangon pensiun dengan benar, maka Bapak Ibu kita perlu lihat dulu budgeting sebelum dan setelah pensiun seperti ini. Kalau sebelum pensiun Bapak Ibu kan bisa punya, tapi ketika mungkin pensiun kan mungkin keputus ya, duitnya mau digimanain. Maka Bapak Ibu ketika punya pesangon sangat disarankan Bapak Ibu untuk ini sebentar. Saya larikan ke sebentar ya Bu, kursornya tiba-tiba hilang ini. Nah, ini udah ketemu. Kita akan lihat di sini. Kita ketika masih kerja itu masih yang di merah, tahap satu. Ketika kerja juga kita mulai di tahap kedua, kita nyicil. Nah, harapannya ketika kita punya di pensiun, kita punya pesangon yang cukup kita di warna ini apa namanya yang hijau. Nah, harapannya maka Bapak Ibu, ketika pesangon bagaimana? Maka kita bisa menggunakan teknik aturan William Bengen. Bapak Ibu bisa Google di Wikipedia. Mereka pakai 4%. Nah, bersyukurnya kalau pakai 4% di sini Bapak Ibu ya, ini kan sebenarnya angkanya 3 miliar. Ini kan, kalau ini pakai 4%. Kalau mau pakai aturan benar. Cuman karena ini di luar negeri. Bersyukurnya kita di Indonesia ada yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa Pak Heru atau Pak Agus tadi yang tentang suku tabungan, oh Pak Heri ya. Nah, itu maka yang 4% ini jadi 6%. Itu dibagi 6% kita jadi lebih enteng lagi. Nah, jadi ketika misalnya Bu Bu Iva tadi ya. Bu Iva. Iya, Pak. Nah, Bu Iva pengen membuat pesangon biar bagus. Nah, berarti kita harus create income pengganti dulu sebelum kita menaikkan aset. Income pengganti dari kita udah nggak bekerja lagi gimana? Pesangon berapapun Ibu, masukkan setidaknya 80% itu untuk menjadi aset yang disimpan di sini. Yang bisa nanti memberikan penghasilan 10 juta per bulan. Contoh misalnya walaupun nggak setiap orang 2 miliar, saya aja cuma 200 kan. Kok 200 berarti di sini cuma berapa? Cuma 1 juta kan Bapak Ibu ya. Nah berarti saya masih kurang banget nih kalau dimasukin di sini. Anggap aja misalnya Bu Iva dapat 2 miliar. Maka Bu Iva bisa punya pengeluaran bulanan 10 juta tanpa harus bekerja. Nah baru yang lain itu nanti mulai dibuat tambahan untuk operasional cadangan. Dan nanti Bapak Ibu sebenarnya kalau dari sini kita nggak kemakan habis juga, kita bisa buatkan untuk yang bertumbuh. Karena apa? Nah, anggaran cerdas itu adalah tentang hidup di bawah dari penghasilan. Kalau dulu ketika bekerja full kita punya penghasilan 15, bisa nggak ketika tanpa bekerja kita cuma punya penghasilan 10 tapi masih tetap hidup. Nah ini, makanya bagaimana ini nanti kita lakukan. Terus ini implementasi realnya gimana? Tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Heri, Bapak Ibu. Masukkan di sini. Kalau yang ini tadi, berarti kan akan memberikan 5,85. Kalau pakai yang 60 ini memberikan imbal hasil 5,95 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu yang akhirnya apa? Kita jadi tahu cukup nggak pesangon kita. Karena kalau kita ngomong pesangon secara umum, kecuali kalau misalnya Ibu bisa langsung sampaikan berapa pesangon Ibu dan berapa misalnya pengeluaran Ibu tiap bulannya. Maka apakah langsung bisa kita plug-in di sini atau kita bisa mengkonversi aset mangkrak kita yang nggak terlalu bermakna, tadi cuma naik apa namanya naik kekayaannya aja tapi nggak memberikan penghasilan. Maka inilah yang tadi tiga hal yang perlu kita sharekan terkait dengan apakah kita masih ngejar penghasilan, apakah kita tinggal mempertumbuhkan kekayaan kita kayak gitu ya. Dari sini saja sih Bu Ivan nanti bisa kita lihat kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut dan lebih detail ketika Ibu nggak mungkin nge-share di sini, boleh kontak saya ya di Mbak Diah itu ada juga atau kalau enggak Bapak Ibu bisa kontak saya di sini atau di ini ya juga bisa nanti ya. Itu kurang lebihnya Bu Iva. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iva untuk pertanyaannya. Baik, Terima kasih eh, ya, Pak. Terima kasih ya, Mbak. baik Ibu. Iya. Baik, ini saya izin dulu nih ke Mas Himawan karena kan Ya, takutnya tadi setelah ini kan ada agenda. Ini masih ada dua pertanyaan. Apakah kita jawab atau boleh, boleh boleh. kita cukupkan?
Oke, Boleh. boleh. Terima Kata kasih. orang kalau bulan puasa rezekinya kan double-double ya. Jadi kasih bonus buat Bapak Ibu. Jadi jariahnya double-double. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Mas. Ini izin saya bacakan pertanyaan dari Pak Hirmanto. Emas digital Pegadaian, apakah disarankan, Mas Himawan? Kemudian yang pertanyaan terakhir dari Pak Lukman, cara pembelian obligasi USD yang dapat direkomendasikan di mana ya, Mas? Terima kasih. Oke, pertanyaan Pak Hirmanto dulu ya. Terima Ya. kasih. Emas digital Pegadaian apakah disarankan? Kalau dari pengukuran 2L-nya OJK, Bapak Ibu, legal dan logis, maka legalnya Pegadaian iya, logisnya juga iya. Tapi ketika Bapak Ibu comparekan antara Pegadaian dengan yang di Bapepti tadi, maka Bapak Ibu akan melihat selisih yang signifikan. Nah, monggo silakan, saya nggak akan memberikan arahan, oh bagus ini, bagus itu, kayak gitu ya. Nah, ini dari yang di sini ini ya, Bapak Ibu bisa searching ini. Kalau Bapak Ibu butuh datanya nih, saya kirimkan juga linknya ya. Nah, ini untuk nanti Bapak Ibu pelajari satu persatu. Karena apa? Kalau yang setahu saya di under Bapepti ini selisih jual dan beli itu hanya 3%, 3,3% kurang lebihnya. Sedangkan kalau yang berdasarkan dari pertanyaan Pak Hirmanto tadi, kalau yang di Pegadaian, setahu saya sih itu lebih dari 3%. Kayak gitu ya. Jadi itu yang kemudian kalau saya disarankan setelah saya ketemu benar berapa yang di Pegadaian, maka saya akan pilih yang tentunya yang hemat, yang berbiayanya lebih kecil tapi sama-sama aman kayak gitu ya. Cuman Pegadaian under OJK, Bapak Ibu perlu ketahui, terus emas yang tadi Bapepti itu under Kementerian Perdagangan, beda institusi. Makanya karena sekarang ini keuangan di Indonesia itu masih ada tiga, OJK, Bapepti, dan Kemenko, yang urusannya sama duit-duit kayak gitu. Nah, walaupun ada beberapa yang sekarang mau dilebur ke OJK, salah satunya koperasi dan salah duanya adalah aset digital kripto, kayak gitu. Nah, ini makanya yang perlu Bapak Ibu juga perlu ketahui, kayak gitu. Begitu kurang lebihnya Pak Hirmanto terkait dengan emas digital Pegadaian. Karena saya juga udah ketemu sama manajernya Pegadaian segala ini, mereka bilang, Mas, mau masuk. Saya bilang, saya cari ibu nggak ketemu-ketemu, akhirnya saya pakai yang swasta dulu nih, saya bilang kayak gitu ya. Tapi kalau saya lebih kepada memang kayak tadi Pak Hirmanto, lebih kepada untuk membandingkan. Karena kita juga perlu memberikan advice kepada klien supaya nggak katanya-katanya kan. Kita harus punya yang namanya self experience ya. Kita punya pengalaman sendiri dan pengalamannya juga seru juga nih Bapak Ibu. Saya dari Januari 2024 lalu ya, saya pegang aset digital emas di salah satu yang tadi 7 ya, yang under Bapepti, ini keuntungan saya udah 21,28% Bapak Ibu. Padahal ekonomi nggak baik-baik saja kan ini. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu. Akhirnya kita tetap tenang, ya kan? Kalau kita sudah punya pos-pos yang apa namanya diversifikasi aset tadi, kita sudah punya jaring pengaman berlapis tadi. Kayak gitu Pak Hirmanto, terima kasih. Oke, baik. Mas Adi, ini pertanyaan terakhir dari Pak Lukman Ya, tadi. Cara pembelian obligasi USD yang dapat direkomendasikan di manakah, Mas? ya, cara pembelian obligasi USD yang dapat direkomendasikan, jujur saja Bapak Ibu, saya kalau yang luar negeri dan belum ada jaminan dari pemerintah, baik itu dari Bapepti, dari OJK, atau dari instansi terkait lainnya, saya biasanya belum melakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, ketika kita misalnya aset kita hilang, kena hack, dan lain sebagainya, kepengurusannya itu lebih sulit. Walaupun teman saya itu udah banyak yang beli saham di luar negeri, beli obligasi di luar negeri pakai apps yang sebenarnya sekarang ini bisa langsung Bapak Ibu install. Itu juga bisa. Cuman konteksnya ketika dia nggak kulon nuwun ke Indonesia, nanti kalau Bapak Ibu terjadi kehilangan aset atau permasalahan bagaimana akan membantu pemerintah kita. Kan kayak gitu. Itu saja sih kalau dari saya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu persis resikonya tadi dan nggak apa-apa lah, saya tetap go on, tetap lanjut. Nah, itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Nah, karena nanti kalau saya spill produk nanti jadi kayak endorse begitu kan. Tapi ada beberapa yang nanti bisa saya sampaikan Bapak Ibu nanti konteks saya saja, istilahnya begitu. Yang karena beberapa teman saya juga udah pakai kayak gitu. Itu Pak Lukman ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan Pak Luman untuk pertanyaan dan jawabannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini selalu kalau sama Mas Adi itu pertanyaan selalu dilibas habis semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak karena Mas Adi sering banget melebihkan waktunya nih untuk ngisi di webinar dan selalu menjawab dengan tuntas nih. Terima kasih Mas Adi.
untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillahirobbilalamin, tepat sudah di penghujung acara dan di sini juga sudah azan. Namun sebelum kita tutup sesi webinar terakhir ya Bapak Ibu sebelum kita libur Lebaran dan kita akan menyapa Bapak Ibu lagi di April pekan kedua mungkin Bapak Ibu atau pekan pertama ya, pekan dua ya pekan kedua karena saya masuk di tanggal 8. Baik, baik Mas Adi mohon izin sebelum kita tutup nanti ada beberapa informasi dan kita foto bersama. Boleh menyampaikan closing statement untuk sesi pada siang sore hari ini dan mohon izin tadi Bapak Ibu ada yang meminta materi. Izin nanti saya menunggu update dari Mas Adi ya Bapak Ibu nanti akan ada update. Nanti saya kirim mohon untuk diingatkan ya Bapak Ibu di chat WA yang tadi share informasi. Mungkin begitu Bu Mariana dan Bapak Ibu lain yang tadi meminta materi. Baik, silahkan Mas Adi untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Monggo disilahkan untuk menyampaikan closing statementnya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Diah, Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Yang penting kita tetap selalu berhati-hati, baik di saat Lebaran ataupun tidak. Dan kita sebisa mungkin bikin 5 jaring pengaman tadi untuk kita pegang baik-baik ya, dana darurat, dana likuid, dana asuransi, side hustle atau income sampingan, dan juga diversifikasi aset, karena ini sudah bisa dibilang sangat ampuh melewati berbagai cobaan. Pandemi kemarin juga akhirnya bisa ya misalnya terlewati. Nah, jadi Bapak Ibu itulah yang bagaimana kita bikin jaring pengaman sehingga kalau itu sudah aman, maka Bapak Ibu pikir yang kemudian secara jangka pendek taktis yaitu untuk nanti kemudian Lebaran ini baik Bapak Ibu yang merayakan ataupun tidak, setidaknya jadi tahu. Jangan sampai kemudian THR jadi istilah yang negatif ya tuh tahu-tahu hilang dan raib kayak gitu ya. Jangan sampai ya THR tahu-tahu hilang dan raib. Iya, karena nggak berasa. Kayak tadi habis sampurasun langsung rampes kayak gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi kayak gitu. Sehingga bagaimana kita bisa memaknai dari yang kita itu sebenarnya cuman punya hak dari perusahaan itu gaji 12, malah dikasih gaji ke-13 ataupun THR tadi. Makanya kalau secara keuangan saya bilang bahkan itu bisa buat nutup juga utang-utang kita kalau memungkinkan. Karena apa? Ini bisa sebagai momentum. Kita kerja 12 bulan, digaji 13 bulan atau bahkan lebih kok kayak gitu kan. Sehingga kalau kita menggunakan budgeting yang bijak tadi, yang cerdas Bapak Ibu, bahwa income harus selalu lebih cepat dan lebih gede dibandingkan expend atau pengeluaran, sehingga enggaknya Bapak Ibu kita masih tetap bisa punya sesuatu yang aman. Contoh saya kemarin itu, saya menyiapkan dana tadinya mau beli, saya masukkan ke emas. Tadi saya udah cerita ke Mbak Dia tuh Bapak Ibu ya. Tapi kemudian kok ternyata ada vendor yang belum membayar saya, udah saya pegang aja sebagai cash flow. Bener aja Bapak Ibu. Ternyata satu ketika kendaraan saya itu habis hujan berat besar pakai handbrake. Ternyata ketika dilepas karena 4 hari nggak jalan, saya tinggal keluar kota. Ternyata nyepit, jadi kendaraannya nggak bisa jalan. Akhirnya dana taktis tadi saya pakai untuk bayar biaya bengkel yang datang ke rumah kayak gitu. Nah ini kadang kita nggak pernah tahu biaya yang nggak terduga seperti apa gitu kan. Dan ini akhirnya work banget ketika kita nerapin apa yang sudah kita sharingkan tadi. Semoga Bapak Ibu bisa berlebaran dengan aman, nyaman, tetap sehat, juga sehat jasmani, sehat jasmani, rohani, dan juga sehat maninya begitu ya. Salam untuk keluarga di rumah dan Bapak Ibu bagi yang pengen belajar tentang keuangan, nggak harus dari yang muda ataupun yang sudah pensiun. Bapak Ibu bisa kontak Mbak Dia ataupun saya nanti bahkan sampai dengan Bapak Ibu pengen dapat sertifikasinya begitu. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya untuk Mas Himawan ya. Luar biasa. Terima kasih Mas untuk sharingnya dan waktu yang sampai lebih-lebih ini. Mohon maaf sebelumnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin kembali lagi ya. Saya ingatkan tema kita pada hari ini agar jangan sampai kita impulsif, ego kita yang lebih tinggi dari rasionalisasinya sehingga kita malah mengeluarkan yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu amat. Kita luruskan niat ya Bapak Ibu bahwa di hari raya ini selain silaturahmi, kita juga menuju kemenangan yang sesungguhnya. Melatih ego kita, mengendalikan ego kita, agar Amin. di luar, karena memang ya Bapak Ibu, kita juga diwanti-wanti nih penjualan lagi turun, apa-apa lagi turun, lebih bijak-bijak dalam menggunakan uang. Terlebih di usia Bapak Ibu saat ini yang memang sangat perlu sekali manajemen keuangan yang lebih baik.
Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, boleh dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama, saling menyapa, luar biasa. Saya selalu bahagia sekali ketika bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan wajah-wajah yang saat ini itu sudah mulai familiar Mas Imawan, Mas Adi, karena sudah Banyak yang sangat bisa. sering. Betul. Oke, Bapak Ibu semuanya, boleh dari Pakai gaya hitungan apa Mbak Dia? Gaya gaya banget. gaya jempol, jempol dua jempol dan senyum ya Bapak Ibu. Kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, boleh diberikan jempolnya untuk Mas Wawan hari ini dan senyum terbaiknya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu, semoga Idul Fitri ini dapat dijalani dengan lancar, dengan sehat, dan dapat berkumpul dengan keluarga Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang berkeyakinan lain boleh menyesuaikan ya, karena juga libur ya Mas, sepertinya Bapak Ibu yang lain. Baik, dari kami pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia, terima Warahmatullahi kasih. wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima maghrib. kasih Pak Terima Adi. kasih Selamat Hari Raya Idul Ustaz. Fitri. Terima Mohon kasih maaf lahir Pak dan Dani. Terima batin. kasih Terima Bu kasih Nadia. Mbak Ya, maaf Fatin. lahir batin. Terima Kasih. kasih Mas Adi, Nadia. Dengan senang hati Terima kasih Bapak Bapak. Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ya, Ibu. selalu Pak Adi. Sehat selalu Izin. Pak Adi, Mbak Dia. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Adi, terima kasih ya. Izin nanti saya tunggu update Ya, materinya ya Mas. ya, saya kirimkan langsung. Begitu Oke, ini close ya. siap. Mohon maaf lahir batin ya Mas Adi. Sama-sama Mbak Dia, Bapak Ibu sekalian. Juga selamat lebaran. Selamat Lebaran Bapak Ibu. Ya. Silakan.